Halo teman-teman petualang, selamat datang di sesi ulas barang ala Riri Outdoor. Perkenalkan, gue Ilman Sandi Fadilah. Di video kali ini gue akan ngasih tahu salah satu carrier yang keren dan berkualitas. Apa itu? Kita lihat. Ini dia, carrier Osprey Rock 65 liter. Penasaran seperti apa spek lengkapnya? Tonton terus video ini sampai selesai, oke? Oke teman-teman, untuk yang pertama, jadi carrier Osprey Rock 65 liter ini jelas dari brandnya itu brand Osprey. Terus juga ketika Osprey bikin carrier tuh biasanya dia memiliki hal unik. Yang hal uniknya apa? Dia bikin buat series laki-laki dan perempuan. Nah untuk Rock 65 ini dia diperuntukkan untuk laki-laki. Terus juga perempuannya ada buat pasangannya itu Ren. Nah jadi Rock 65 ini menurut Mimin juga masih bisa dipakai buat perempuan. Ya selagi nyaman pakai aja. Nah untuk bentukan carrier Rock 65 liter ini, nah seperti ini kurang lebih teman-teman. Dia memiliki kapasitas 65 liter. Terus juga biasanya 65 liter itu bisa menopang beban sampai 17 atau 19 kilo. Jadi 65 liter ini biasanya kalau di dunia pendakian bisa menopang durasi pendakian dari 3 sampai 4 harian gitu. Jadi untuk teman-teman mau ke Argopuro, ke Semeru itu bisa menggunakan carrier Osprey Rock 65 liter ini teman-teman. Nah untuk warnanya, jadi warna si Rock yang di sesi video kali ini adalah Midnight Blue atau kita lebih mengenalnya Navy ya. Terus juga untuk ukuran detailnya Osprey Rock 65 liter ini memiliki tinggi kurang lebih 74 cm dan untuk lebarnya kurang lebih 41,5 cm. Terus juga untuk carrier internasional biasanya dia memiliki torso atau ukuran punggung agar gendongan kita lebih enak nih teman-teman. Coba bisa dilihat di sini. Nah jadi untuk torso carrier Osprey Rock 65 liter ini O garis miring S, dan sini sudah ada ukuran panjang buat punggungnya yang cocok untuk menggunakan torso S ini 43 sampai 56 cm teman-teman. Jadi torso S ini cocok untuk orang-orang Indonesia biasanya. Karena kayak gua tuh nggak memiliki punggung yang agak panjang banget. Jadi untuk carrier itu torso S bisa menjadi solusi. Dan untuk beratnya, berat kosongannya itu 1,6 kg. Jadi dia ketika dibawa saat pendakian nggak modal berat banget lah ya. Oke, selanjutnya bagian bahan utamanya itu menggunakan polyester 650D. Terus dipadukan dengan polyester 450D. Nah ini beda nih bahannya dari yang atas sama yang di dalamnya. Ini biasanya kalau di jaket tuh lapisan dalam ya. Terus juga bagian bawahnya itu memiliki nilon 1000D nih. Karena dia lebih kuat di antara bahan-bahan yang lainnya yang ada di carrier Osprey Rock 65L ini ya teman-teman. Nah kita sekarang beralih ke fiturnya. Yang pertama gua akan melihat atau menjelaskan fitur bagian atasnya nih teman-teman. Jadi di bagian atasnya ini dipatenin ya teman-teman. Dia nggak ada slot buckle buat ngelepas si cup ini nih. Dia udah paten disatuin di sini. Terus bagian atasnya biasanya kan beberapa carrier Osprey itu bisa dicopot. Nah untuk Rock 65 ini nggak bisa. Terus dia di bagian atasnya ini biasanya disimpan buat barang-barang darurat kayak senter, jas hujan, terus cemilan atau barang-barang yang bisa diakses dengan mudah yang lainnya di atasnya. Dan itu cukup gede sih teman-teman. Terus udah ada sleting dan udah ada pullernya juga. Lalu kita bagian dalamnya dia nggak ada bagian kompartemen lain. Nah di sini cuman dia pakai sistem karet ya agar lebih
agar lebih bisa fit gitu dengan bentuk permukaan carriernya. Terus dia stoppernya begini teman-teman, jadi ditarik. Jadi biasanya kan ini tinggal narik doang. Nah ini tuh agak berbeda, tinggal narik ininya aja. Tuh gitu. Terus di bagian depannya lagi ini ada prusik-prusik seperti ini. Tali-tali ini buat ngegantelin daypack daylight ya, atau Osprey daylight. Nah terus juga di bagian bawahnya lagi ini ada tulisan ROK 65 nya, dan dia ada 2 buckle untuk menuju ke ini kompartemen yang bawah. Jadi carrier ROK 65 ini terdapat kompartemen bawah agar memudahkan teman-teman untuk mengambil barang yang ada di bawah carrier ini dengan mudah gitu. Jadi nggak usah ngerogok dulu dari dalam, dari atas ke dalam, ngeluarin semuanya baru yang dapat yang dalam. Nah ini tinggal buka kompartemen bawah, ini bisa diisi biasanya pakaian atau tenda-tenda atau sesuatu yang nggak terlalu berat banget gitu. Terus juga ini kalau bisa teman-teman lihat ini tuh ada slot buat nyopotin bagian dalam ya, ada slot pemisah, kain pemisah. Jadi teman-teman juga bisa bisa membuang pemisah ini atau tidak menggunakan pemisah ini hanya dengan menarik webbingnya ini gitu. Kalaupun mau dipakai pemisahnya antara atas dan bawah itu bisa aja teman-teman. Jadi teman-teman tinggal pasang aja. Oke, kita lanjut menuju bagian bawahnya lagi. Nah, di bagian bawahnya lagi itu ada kompartemen khusus buat rain cover. Nah, jadi untuk teman-teman di setiap pembelian ROK 65 ini telah mendapatkan cover bag original dari Osprey. Nah memang identiknya biasanya berwarna hijau seperti ini teman-teman. Dan untuk di ROK 65 ini udah terdapat cover bag Osprey, dan udah dia disediakan slot buat menggantungkan si cover bag ini agar tidak mudah lepas ya teman-teman. Oke, itu fitur di bagian depan. Nah sekarang kita beralih ke bagian sampingnya. Jadi di bagian samping dia memiliki 2 strap webbing. Yang pertama dari atas, terus juga dari bawah. Nah yang dari bawah ini terhubung langsung ke bagian hip belt ya teman-teman, di bagian pinggang. Jadi bisa lebih ngepres membawa yang di depan ini, bisa lebih kepres, atau ketika teman-teman bawa beban atau dimensi yang lebih besar, dia bisa lebih diulurkan lagi gitu. Nah terus juga ada slot buat biasanya buat kantung air atau botol-botolan nih. Nah jadi di Osprey itu uniknya bisa ada 2 teman-teman, bisa dari atas atau juga bisa dari sini, dari pinggir. Jadi kalau ngambil botol itu bisa dari sini, bisa dari sini juga. Ada 2 slotnya. Oke, kita sekarang beralih ke fitur di bagian belakangnya. Nah, kita lihat. Nah, dari yang pertama di sini teman-teman bisa lihat ada logo tetesan air dengan tulisan H2O. Itu tandanya ini tersedia slot buat water bladder ya. Nah, water bladdernya itu nanti teman-teman bisa simpan di bagian dalam. Nanti kita tunjukin tempat kompartemen water bladder. Terus juga selanjutnya ini ada strap buat di bagian pundak. Nah ini tuh nanti bisa teman-teman juga copot nih, kayak kan ada satu ya, ini tuh di bagian atasnya. Nah ada juga yang bagian bawahnya. Ini tuh buat teman-teman bisa lebih menyesuaikan lagi dengan gendongan atau dengan ukuran punggung teman-teman gitu. Terus juga untuk back systemnya ini Osprey ROK 65 ini menggunakan
back system dengan teknologi airspeed. Airspeed ini dirancang khusus untuk punggung agar tidak menciptakan kelembaban di punggung ketika teman-teman menggunakan carrier ini. Terus juga selanjutnya ROG 65 ini sudah terdapat frame besi ya teman-teman. Jadi dia bisa atau berguna untuk mengkokohkan bagian back system carriernya. Jadi nggak ada cerita tuh ini tuh letoy-letoy. Jadi memang bener-bener ini tuh kuat banget teman-teman. Jadi nggak mudah patah ataupun bengkok lah. Nah terus juga ini bisa diatur panjang torsonya. Tadi kan ketika teman-teman lihat bagian torso itu ada tulisan ukuran 40 sampai 50 sentian gitu. Nah ini tuh untuk mengatur tinggi atau rendahnya untuk disesuaikan ke punggung teman-teman tuh. Kayak ini bisa dicopot nih, di bagian ini bisa dicopot, ada penariknya tuh, tinggal disesuaikan aja dengan panjang punggung teman-teman. Niat banget kan si Osprey ini. Terus juga setelah tadi membahas si back system jaring, jadi gue juga mau ceritain mengenai pengalaman pribadi menggunakan back system jaring. Jadi kadang beberapa carrier internasional itu merancang bener-bener back system dengan baik ya teman-teman. Jadi sepengalaman gue menggunakan back system airspeed ini, ketika dipakai dia tuh bener-bener memeluk, andaikanlah memeluk punggung kita. Jadi si titik tumpu berat itu tidak menumpuk kepada satu titik, hanya di pundak aja, enggak. Jadi si airspeed ini menyebarkan beban carrier ini ke bagian-bagian tubuh kita gitu teman-teman. Jadi enak, kayak misalnya ada istilah ngangkat carrier Osprey itu bebannya berat tapi kerasa ringan. Nah karena memang back systemnya berguna dengan betul gitu, dengan baik. Oke, kita lanjut ke bagian peluit di bagian dada ya. Ada peluit di bagian dada ini bisa diatur, cuman dia tidak digeser-geser kayak carrier-carrier yang lainnya. Biasanya kan digeser-geser naik ke atas. Nah ini tuh uniknya dia tinggal copot aja teman-teman. Jadi ada tiga tingkatan ketinggian. Jadi silahkan teman-teman pasangkan di slot yang bisa disesuaikan dengan dada teman-teman, nyamannya seperti apa gitu. Dan ini udah ada bakal peluit ya. Dan ini juga enggak kaleng-kaleng, bukan bahan yang murahan bakalnya. Ini dicoba nih ya. Pokoknya bisa dipakai buat darurat. Oke, kita lanjut ke bagian ininya. Seperti biasa di bagian tumpuannya ini bisa ditarik ulur, adjustable ya. Terus di bagian hip belt, di bagian pinggang ini udah tersedia 2 kantong untuk teman-teman menyimpan handphone. Bisa permen sih yang biasanya dibawa buat cemilan di saat pendakian. Ini bisa nih diisikan atau disimpan di kantong bagian hip belt di pinggul. Dan di sebelah kiri sudah ada logo Osprey-nya juga teman-teman. Tuh lihat ya, bisa dilihat, cuman di sebelah kanan nggak ada. Dan untuk hip beltnya dia adjustable banget. Untuk bagian bakalnya tuh bisa diulurkan, dan ini tuh biasanya nggak ringgih atau nggak macet-macet nih. Sepengalaman gua pakai Osprey ini biasanya dia langsung enak gitu ketika ditarik nih. Tut itu. Oke, sekarang kita lihat bagaimana bagian dalam dari carrier Osprey ROG 65 liter ini. Ini tadi di display ya teman-teman. Kita coba untuk mencari atau melihat ukuran maksimal dari Osprey ROG 65 liter ini, makanya kita isiin busa-busa. Nah, jadi di bagian dalamnya itu ada di bagian
uppernya itu ada tulisan-tulisan, biasanya sih cara perawatan gitu. Di sini udah ada tulisan-tulisan. Terus juga di sini ada apa ya, label original dari Osprey, made in Vietnam. Nah terus biasanya ada nomor seri, nomor produksi. Nah terus juga ada label-label originalnya. Nah jadi ini yang tadi gua sebut kantung atau kompartemen water bladder ya. Jadi nanti water bladdernya ini biasanya kalau untuk di daypack ada slot buat laptop. Nah jadi untuk di carrier ini bukan buat laptop teman-teman. Ini melainkan ini tuh untuk slot water bladder atau kantung air yang bisa teman-teman pakai selama pendakian. Nah jadi si kantung airnya tuh atau water bladdernya disimpan di dalam dan selangnya dimasukin ke sini. Tuh ada slot tuh buat selang. Nanti munculnya di sini di belakang di H2O ini. Terus gitu. Nah terus juga ini ada apa buat gantungan water bladdernya. Ini bakal mini, ini lucu banget sih. Serasa pengen bikin gelang gitu kalau lihat bakal mini ini. Nah terus juga ada tali merah ini. Tali merah itu bukan lagu ya, tali merah bukan kayak gitu. Tali merah ini buat lebih mempadatkan lagi isi dari carrier Osprey Rock 65 liter ini. Nah jadi dia tuh bisa lebih nanti dipadatkan isi-isi di dalamnya gitu. Nah gitu biar lebih maksimal gitu. Nah untuk yang tadi gua ceritain atau yang gua kasih tahu ke teman-teman, ini tuh ada pemisah bagian dalam kompartemen bawah dan atas oleh satu kain ya. Nah ini tuh ada kayak gini teman-teman tuh. Ini tuh bisa di teman-teman pasang atau copot juga nggak apa-apa. Kalau misalnya dicopot berarti kan tembus langsung ke bawah. Kalau misalnya dipasang berarti si barang-barang itu berhenti di tengah-tengah teman-teman. Nah untuk nyopotnya gampang banget. Ini tinggal ada bakal gini, tahan, tinggal ditarik aja sampai selesai dan dia lepas. Dan dia sekarang tembus ya. Tuh dari ini, dari atas ke bawah langsung tembus. Cuman kalau misalnya si penghalang ini dipasang ya nanti tertahan di tengah-tengah gitu. Jadi begitu ulasan mengenai carrier Osprey Rock 65 liter ini dengan harga 2 jutaan. Menurut gue worth to buy banget karena fiturnya banyak, terus juga ada include-nya, tadi include cover bag, dan berkualitas juga menyamankan kita ketika pendakian gitu. Seperti yang tadi kita lihat back systemnya yang enak. Oke, jadi ini solusi banget buat teman-teman yang lagi cari carrier untuk pendakian lebih dari 2 hari 1 malam. Untuk teman-teman yang lagi cari Osprey Rock 65 liter ini silahkan dapetin di toko Rear Outdoor. Bisa di toko offline Rear Outdoor, ada 3, ada di Sadang, ada di Karawang, juga ada di Cikampek. Atau teman-teman juga bisa kunjungi marketplace kami yang ada di link deskripsi di bawah ini. Jadi untuk teman-teman yang suka dengan video ini silahkan komen, terus juga like, atau ada tambahan atau pengurangan atau kritik dan saran silahkan komentar di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk share video ini agar teman-teman juga tahu kalau ada carrier berkualitas ini dan murce. Oke, jadi gua Ilman Sandi pamit undur diri, sampai jumpa di video-video dari Rear Outdoor yang lainnya. Rear Outdoor temannya petualang.